Ya, kita saat ini sedang di gedung Prodi TM. Sebelum kita mulai, saya safety introduction dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini alat-alatnya alat-alat yang besar, berat, risiko hazardnya sangat tinggi, risiko bahayanya sangat tinggi. Jadi hal yang pertama yang harus dipastikan adalah jangan menyentuh sembarangan, itu dulu. Ya, terutama adik-adik peserta jangan menyentuh apapun sembarangan, karena nanti akan berdampak buruk sama adik-adiknya. Ya, yang kedua, kalau diperhatikan sebenarnya kalau memasuki lab seperti ini adalah kostum yang harus dikenakan. Ini dinamakan APD, alat perlindungan diri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bajunya, tidak usah ke atasnya, bajunya saja. Ini antara bahan ini dan ini berbeda. Kenapa? Ada tujuannya. Bahan-bahan yang seperti ini akan kelihatan terang pada saat gelap. Jadi ini baju safety. Jadi kalau contohnya malam-malam tiba-tiba mati lampu gitu ya. Nah, jadi ini mungkin akan bisa membantu tim evakuasi dalam menemukan orang di dalam ruangan tersebut. Kemudian di samping dari situ, ini juga menutupi seluruh area mulai dari leher sampai ke bawah. Jadi seharusnya seperti ini. Ada juga di lab kimia yang mungkin sering dipakai di sekolah yang seperti jas dokter. Nah itu juga, tapi karena ini dia adalah lab proses, ada alat-alat tas, jadi yang dipakai itu adalah wear pack seperti ini. Kemudian diperhatikan juga sedikit, area ini kan lab semua. Kalau terjadi nanti sesuatu hal, sudah ada 4 jalur evakuasi di sini. Ada yang lurus ke depan, ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Keempat jalur evakuasinya nanti akan mengarahkan Bapak Ibu ke titik kumpul. Jadi dalam 1,5 jam ke depan, jika terjadi sesuatu, silakan mengikuti signage yang warna hijau yang mengarahkan nanti ke jalur evakuasi. Mungkin itu saja sedikit safety introduction dari saya. Di sini sudah hadir Pak Ilham, yang nanti akan jadi instruktur memperlihatkan alat-alat di sini. Perkenalan dulu mungkin Pak Ilham singkat. Bapak ini dosen teknik metalurgi. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, biasa dipanggil Ilham. Saya dosen di Teknik Metalurgi Institut Teknologi. Nah, mungkin singkat aja ya karena waktu terbatas. Di sini saya akan memandu adik-adik, bapak, ibu sekalian dalam melihat cara kerja atau bagaimana sih kalau kita masuk teknik metalurgi. Dari sini ada beberapa ilmu-ilmu dasar yang mungkin nanti terpakai ya. Nah, singkatnya adalah di sini karena jurusan teknik metalurgi ya, dari kata metal. Metal itu logam. Jadi dari bahasa Inggris. Jadi teknik metalurgi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang logam. Dari cara mendapatkannya, memprosesnya, mengambilnya, terus hingga menjadi aplikasinya untuk apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa peraga. Yang pertama adalah misal kita mau membuat suatu material, katakanlah kita mau membuat bodi mobil, bodi mesin mobil, atau mau membuat kaca mobil, atau mau membuat spion mobil, atau mau membuat katakanlah besi gitu ya, tapi besi dengan campuran. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan proses peleburan. Peleburan itu berarti memadukan antara logam A, B, C sehingga menjadi satu logam yang utuh. Gimana cara mencampur logam ya? Kan logam kan kita tahu pasti keras kan? Keras terus susah secara kimia untuk menyatu sulit. Salah satunya dengan kita meleburnya dulu. Beda sama cairan ya. Misalnya kalau kita mau buat kopi manis, tinggal tuangin aja kopi, terus kasih air, diaduk, gula, terus diaduk. Ya biasanya pakai air panas biar dia lebih cepat bereaksi. Nah kalau logam gimana? Kalau logam itu dengan cara kita melting, kita melebur, kita melelehkan logam tersebut. Nah di sini saya ada contoh, ini ada titanium murni. Jadi ini unsurnya benar-benar TI aja gitu. Jadi TI dengan kadar 99,99%. Di sini ada titanium. Hah? Oh, ya.
ini mungkin maaf tan kiri ya. Mungkin bisa dilihat seperti ini logam murni. Ini ada magnesium murni. Ini ada magnesium murni, bisa lihat. Jangan dibawa pulang ya. Ringan ya. Kemudian ada aluminium murni. Ini seperti ini. Macam ini ya, macam timah itu ya kan? Ya, Macam buat timah kan? Bijinya ya. Iya. Nah, dalam Sama, ilmu beda. metal Soalnya murni, kalau dia cuma satu unsur aja, itu pasti karakteristiknya kurang. Kurangnya maksudnya apa? Misalnya dia lunak, nggak terlalu keras. Terus ketahanan korosinya kurang. Ketahanan korosi itu apa? Jadi kalau misalnya dia terpapar udara, pasti kan dia berkarat. Kalau berkarat kan berarti pengurangan performa. Gimana caranya logam itu biar lebih tahan korosif, dia lebih keras, dia lebih kuat? Biasanya dipadu, dicampur. Jadi misalnya ini ada titanium murni, ada magnesium murni, nanti di combine. Jadi satu paduan, jadi material baru. Jadi nanti TI dan MD, Yang TI MD. petak tadi mana? Berat. Lebih berat ini? Yang mana? Ini titanium ya. Coba kalau lu Oke, udah atau ada yang mau lihat lagi nih ada juga Apa powder karena metallurgi ini ya, atau titanium kan? logam dalam TI. kondisi Lebih sertut berat ini ya. daripada yang tadi ya? Iya, Apa memang. yang tadi? Timah? Ini silikon asam murni. molekul. Ya. Asam molekulnya kan lebih berat Tapi ya. dalam bentuk sertut. Oh, itu sebenarnya. Yang Ah. dalam bentuk Arang ya. logamnya ada. Ini dalam bentuk logamnya. Saya dalam bentuk granulnya soalnya. Yang dimasukkan itu ya buat implan-implan. Macam magnet itu ya sebut. Ya, kalau udah nanti bisa dikembalikan ke kotak sini ya. Jadi nanti setelah dicampur ini logam-logam ini, nanti dia akan jadi seperti ini. Oh, sorry. Misal kita mau membuat paduan ya, biasanya kan kita timbang dulu berdasarkan stokiometrinya. Kalau ini ya. Masih udah pada belajar kan stokiometri sekali. waktu di SMA ke SMP mungkin ya. SMP level. Tadi kan kita mau campur misalnya ini titanium, magnesium, aluminium. Nah, setelah kita campur dan kita hitung berdasarkan stokiometrinya, nanti jadi seperti ini. Jadi ini kan campuran antara ini logam nikel nih. Ini kan logamnya karakteristiknya beda-beda nih. Ini ada yang bulat nih nikel murni, terus yang ini aluminium murninya, terus tadi ini krom ya. Krom. Ini krom murni. Yang mana tuh? Kan Tajam-tajam, kalau plat ya. secara fisik ini dia kan campur ya, jadi satu gitu. Tapi kan secara kimia dia tidak bergabung kan. Tidak terpadu. Gimana cara biar dia Beda unsurnya. betul? Gimana cara dia secara kimia juga campur? Kita harus lebih. Kita harus lelehkan logam ini. Gimana cara lelehinnya? Lelehinnya di sini, di alat ini. Ini adalah salah satu alat untuk melebur logam. Namanya electric arc furnace atau vacuum arc furnace, vacuum arc smelting. Saya ulang lagi, nama alat ini adalah vacuum arc smelting atau yang disebut sebagai electric arc furnace. Nah, dari nama vacuum arc smelting, kenapa namanya vacuum? Karena kita akan melebur logam dalam keadaan vacuum. Arc, berarti kita pakai busur listrik yang daya ini sangat besar karena untuk melelehkan logamnya mungkin temperaturannya di atas 1000 derajat Celcius. Kalian bisa cek di Google, titanium murni itu di atas 1000 derajat Celcius baru leleh. Kemudian aluminium murni itu ya di sekitaran 570 derajat Celcius itu baru leleh. Jadi kalau kita cuma pakai air panas 100 derajat Celcius itu bakal leleh, masih tidak berubah. Nah, mungkin bisa maju ke sini. Nah, di sini ada logam
ini kondisi sebenarnya udah vakum ya. Cuman secara singkat ini udah kondisi vakum, tapi sudah saya tukar atmosfer yang ada di sini. Kan kalau kita di atmosfer normal seperti ini kan atmosfer oksigen ya. Iya. Nah, karena ini kondisinya vakum, berarti kan nggak ada atmosfer, nggak ada gas yang berkeliaran di dalam sini. Vakum, nah itu udah vakum ya, berarti hampa udara. Nah, kalau kita ngelas itu kita butuh tekanan. Gimana caranya? Tadi ini vakum, berarti nggak ada tekanan. Tapi kita butuh tekanan untuk membuat adanya arus yang bisa melelehkan logam tersebut. Kita tukar atmosfer yang ada di dalam ini dengan atmosfer argon. Kenapa pakai argon? Karena argon ini sifatnya inert atau dia tidak akan bereaksi dengan apapun. Karena dia termasuk di golongan gas mulia. Jadi ketika kita melelehkan logam tersebut, ketika ada gas argon itu tidak akan menusuk ke logam karena dia tidak bereaksi, dia sudah stabil. Nah, sebenarnya secara singkatnya kalau kalian punya TikTok ada video proses memasak ini memasak logam, mematikan logam itu kan tidak masak gitu. Nah, itu ada video kami di akun sosmed kami di TikTok, itu metalurgi der. Nah, ini videonya. Jadi yang logam-logam tadi itu yang masih bentuk granul dimasukkan ke dalam kuali, karena kita akan memasak logam ya di dalam itu, dan kita akan melebur. Ini ada muncul cahaya, itu cahaya dari proses peleburan. Nah, ini akun sosmed kami ya. Jadi bisa dilihat. Ini postingan yang ini electric arc furnace yang nah, ini karena tadi sesi 1 udah saya preparasi sampelnya. Jadi ini kita bisa lihat langsung bagaimana kita melebur logam tersebut dalam kondisi yang seperti ini di dalam sini. Terkurung ya. Nah, mungkin nanti bisa lihat gantian ya, satu orang maju dan kita logam tersebut lem. Mungkin siapa namanya? Rafa. Mungkin Rafa bisa lihat dulu. Nah, ini kalau kita lihat dan letter, kalau Rafa lihat ini ada usulannya ya. Ini yang begitu. Kemudian ada logamnya lebih kuali itu. Ada kayak nomor itu kan. Nah, itu logamnya. Nah, dia kan juga terarah unsurnya ke logam tersebut kan. Ya, ini kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena ini prinsipnya sama kayak mesin las. Kalau ngasih pasti ada percikan cahaya yang sangat terang gitu kan, silau. Kalau kita lihat langsung mata kita bisa rusak. Jadi itu pakai kaca yang sudah dilapisi kaca film yang sangat tebal. Jadi ketika kita lebur, ini saya pencet ya, bisa lihat di sini. Ketika saya lebur, Ada bunyinya ya? ya ada bunyinya. Sama kayak ngelas kan pasti ada tak tak. Oh iya. Bisa juga lihat ini ada kaca, bisa lihat di sini juga. Kalau mungkin yang mau lihat. Nah, ini saya matiin. Nah, bisa lihat logam tadi merah. Karena dia udah mana? Siapa yang mau lihat boleh maju gantian. Ada kaca ini. Itu Kita gunakan untuk apa, Pak? Yang mana? Monitor ini. Nah, ini adalah kontrol. Jadi di sini ada kontrol kalau kita mau vakum kondisi si chamber ini namanya chamber. 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 Jadi kita bisa kondisikan dia vakum, terus bisa kita masukkan gas lain, entah gas argon atau gas oksigen. Nah, ini ada power supply dari las, sama kayak mesin las
pasti kualinya itu Hitam. ikut panas tuh. Iya betul. Kualinya gimana biar kualinya ini nggak panas, dia tetap dingin, tapi logamnya ini tetap mencair panas. Dialirilah cetakan ini atau si kuali itu dengan air. Air ini dari mana? Dari sini. Oh. Jadi ini sistem pendingin menggunakan air. Yang dia sebetulnya cuma muterin cetakan aja, biar cetakannya nggak ikut meleleh. Oke, karena waktu yang terbatas kita akan ke lab 2. Malamnya apa tadi? Hah? Ini chamber. Melting nama alatnya. Tapi tools ini namanya chamber. Vacuum arts Vacuum harus melting. melting. Vacuum arts melting. Oke, good. Karena dari gas oksigen, karena kan oksigen gas. Oke. Tapi pelan dengan gas karbon. Oh, gas. Oke. Lalu, ya, karena dia sudah bersatu antara unsur A, B, C, D. Kalau tadi bikin di sini atau bikin dari luar? Kita dapat dari luar negeri. Nanti saya akan jelaskan. Kita beli ya? Ya. Nah, dan selamat datang di laboratorium kimia, laboratorium karakterisasi dasar. Nah, sebenarnya ini nyambung dari sebelah tadi. Ketika kita sudah lelehkan logam tersebut, kan jadi paduan. Ya. Kita mau tahu dong performa atau karakteristik dari logam tersebut seperti apa. Salah satunya adalah dengan menguji laju korosi logam tersebut. Namanya logam pasti kan terdegradasi, terkorosi. Nah, namanya alloy paduan pasti kan kita mau performa yang lebih unggul, bukan yang lebih jelek dong. Nah, bagaimana kita mengetahui performa dari logam yang udah kita campur sama logam yang belum kita campur? Nah, di sini ada logam yang udah kita preparasi. Ini ada logam murninya ya. Ini CU murni. Kemudian ini logam yang tadi diproses di sana sudah menjadi paduan. Jadi ada CU-nya juga di sini. Cuma CU-nya konsentrasi sedikit. Jadi seperti itu. Nah, berarti nggak usah rani ya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Nah, jadi secara singkat, logam yang kita uji itu kita taruh di larutan seperti ini. Ini namanya larutan elektrolit. Mungkin bisa dijelaskan Pak Aga lebih lanjut lagi. Ini Larutan pengujian korosinya kita pakai metode pengujian elektrokimia. Pengujian elektrokimia jadi yang berbasis 3 elektroda. Jadi ada 3 elektroda. Yang pertama itu counter elektrod. Kita di sini pakai counter elektrodnya, kita di sini pakai platina. Ya, untuk yang referensi elektrodnya kita pakai AgCl, sama yang working elektrodnya kita pakai sampelnya. Nah, untuk apa nih kita lakukan di sini? Kita mau hitung nih sebenarnya laju atau berapa banyak material yang hilang dalam 1 tahun. Ya, jadi nanti dapatnya satuannya itu dalam satuan milimeter per tahun. Jadi setelah diuji material CCU-nya ini ternyata didapatkan sekitar 6 kali 10 pangkat minus 3 mm per tahun CCU-nya bakal hilang akibat korosi. Ya, karena sheet-nya murni. Oh, boleh tanya Pak? Boleh, Bu, silakan. Misalnya di dalam handphone, di dalam alat-alat elektronik itu ada kayak kecil-kecil chip-chip seperti itu. Apakah ini salah satu fungsinya nanti dibikin orang? Kalau yang ini kita hanya menguji ketahanannya terhadap bukan ketahanannya, laju korosinya, Bu. Seberapa besar dia hilang dalam waktu 1 tahun. Kalau yang di smartphone, nah itu beda lagi dia fungsinya. Karena kalau yang ini paling banyak digunakan untuk sistem perpipaan. Misalnya kita gunakan pipa itu gas tuh, kandungan sulfurnya lumayan tinggi kan, bukan korosif. Berapa besar ya korosif? Misalnya kita campur stainless dan kita campur sedikit CuK, nikel K, kromium K, berapa besar dia tahan terhadap korosif. Jadi kalau kita punya hasilnya, kita udah bisa prediksi nih, berapa tahun lagi kita harus ganti si pipa. Cara kerjanya celupkan aja gitu. Iya, cara kerjanya kita punya Itu bisa. Penasaran. cara kerjanya
Jadi pembacaannya itu kalau yang sederhana kita butuh waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi biasa tadi kami skip gitu. Nah, kita nggak punya waktu. Dan ini tadi hasil yang tadi bisa Bapak Ibu lihat ini sudah terkorosi di permukaannya. Foto ya. Iya itu nah. Kami tadi udah uji ini. Itu yang sisa satu. Ya. Ini udah terkorosi di permukaan. Makanya kita bisa dapat hasil. Tadi nampak apa itu? Harusnya dia putih ya tadi ya? Nah, harusnya dia Putih gitu ya? kuning dia. Oh memang Mulus. kuning. Yang ini ya. Harusnya kuning. Nah, Oh mulus. Oh iya iya betul harusnya kuning. Peningan bantu untuk urus. Nah, harusnya yang berkilat tuh. jadi kita taruh di sistem 3 elektroda. Lalu kita tinggal koneksikan ke si alatnya. Jadi baru dari alat ini divariasikan potensialnya, baru yang keluar nanti arusnya. Makanya grafiknya nanti potensial berbanding logaritma dari arusnya. Biasanya kan yang kita belajar itu dia ada dua tipe ya Pak ya. Ya ini sistem tiga. Ini gimana Pak fungsinya? Nah kalau yang ini bertindak sebagai anoda, yang si logam elektroda ya. Kalau yang kasih katodanya itu yang si elektrodnya, dia melepaskan apa? Makanya kita di sini kita menggeser reaksi dari si CU, ini kan CU kan CU menjadi CU 2 tambah 2 elektron, kita gesernya pakai potensialnya, variasikan potensialnya, kita variasikan, bergeserlah reaksinya, melepaskan sejumlah elektron. Elektronnya ditangkaplah sama si elektrolitnya, maka nanti bisa jadi prosesnya gas H2 atau O2. Dan ini yang AGCL AGCL ya. karena didengar tadi Iya. ya. Dia sebagai elektroda Reference. referensi ya, pembanding ya. Itu bukannya pakai ini. Iya, dia reference untuk yang cek tadi ya Pak ya. Ya. Jadi dia nggak bisa langsung baca dia. Saya volta itu ya, mana yang duluan. Yang kayak ada apa itu? Yang kaca itu elektroda referensinya. Oh iya iya. Anoda yang Yang mau jadi melepaskan CU tambah CU. Satu lagi elektroda pembanding. Yang ini ya. Iya. Potensial, ini arus. Jadi yang kita variasikan untuk menggeser kesetimbangan secara termodinamika, si CU menjadi CU2 plus menjadi tambah 2 elektron, kita variasikan si potensialnya. Nanti potensialnya kita variasikan, dapatlah si arusnya berapa. Ini arus. Nanti di tengahnya antara reaksi yang ini di tengahnya kita dapat nanti arus korosi dan potensial korosi. Dari sini baru kita dapatkan berapa banyak, berapa corrosion rate-nya dari si material. Di pertemuan titik. Iya. Alatnya apa Pak namanya? Potensiostatus. Potensi. Ya, kalau yang ini grafiknya grafik couple. Satu Kalau paket. manual kita hitungnya gimana nih Pak? Manual kita nanti kita hitung dulu berapa slope dari si masing-masing reaksi katoda dan reaksi anoda. Kita dapat nanti koefisien couple. Baru dari koefisien couple kita tinggal masukkan persamaannya. Persamaan couple. Oh, kapal. Pak, ini maksudnya udah turun kok naik lagi, maksudnya apa tuh Pak? Ya Bu? Ini bukan udah turun nih, harusnya kan turun. Kenapa naik lagi? Nah ini titik temunya Bu. Nah, ini grafik merah. Titik temunya. Reaksinya mulai dari sini. Bu. Oh, Oh, berarti Kita makin, balik. makin naik gitu ya. Kalau bisanya itu mungkin dalam jangka waktu lama ya. Karena kan dia ada kemungkinan karena nah itu mungkin. karena dia Ini kemari dia potensi. kontrolnya itu bisa sama itu dari Sebenarnya di sini kalau kayak sebenarnya Ini potensialnya bacanya kemarin. Nah, makanya titiknya ini berapa potensial reaksi pertamanya dari Min 80 ke sana makin kecil ya. potensialnya pertama bacanya. Berarti ini kan titik singgung ini sama titik Iya. singgung ini ketemu kan? Iya. Disitulah nilai korosinya dibaca.
pertengahannya itu ya, di tengahnya itu. Ya, selamat datang di laboratorium metalografi. Jadi laboratorium metalografi itu apa? Jadi intinya adalah, ini karena waktunya terbatas ya, jadi saya jelaskan secara singkat saja. Laboratorium metalografi itu adalah laboratorium yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi struktur mikro itu kecil ya, bagian kecil dari logam yang kita punya. Nah, jadi di sini ada sebenarnya nyambung ya, dari lab yang pertama kita datang, terus ke lab sebelah tadi uji korupsi sampai ke lab metalografi. Nah, tadi kan kita punya paduan ya, kita mau mengetahui performa logam tersebut seperti apa. Tadi kita udah tahu performa torsinya, ya, ketahanan torsinya seperti apa. Sekarang kita mau melihat struktur mikro atau bagian terkecil dari logam tersebut. Nah, ini logam yang udah saya padukan ya, itu udah saya potong, jadi kelihatan bekas potongannya seperti ini. Nah, kita akan melihat struktur mikro dengan mikroskop optik atau mikroskop cahaya. Nah, di sini ada beberapa tools ya. Nah, ini saya mohon ibu gurunya, bapak gurunya juga diam dulu. Oh iya. Saya mau ngetes anaknya. Anak-anak ya ada di sini. Ke depan. Nah, di sini ada mikroskop optik. Dan mikroskop optik ini menggunakan dua lensa. Ada yang bisa jelasin? Sebutkan lensa apa yang digunakan pada mikroskop optik ini? Biologi ada 3 opsi kan? Ada. Lensa okuler dan lensa objektif, betul. Iya. Mantap. Tunjukkan pada saya, awas ya. Tunjukkan pada saya mana lensa okuler, mana lensa objektif. Maju sih. Atau gantian. Kan tadi udah nyebut. Sekarang beda orang. Mana lensa objektif, mana lensa okuler. Coba. Ayo cepat. Ini waktu kita terbatas. Tunjuk. Iya, tunjuk terus. Kalau bisa jawabnya kau bisa buka. Nah. Ayo. Kok kau lagi ya? Oh mana ini? Mana ini? Mana? Boleh di depan mata. Ini. Coba tunjuk aja. Tunjuk mana dari? Oke, lensa okuler. Ya, betul ya. Kenapa lensa objektif? Kan ada objek. Dan kan ada objek yang mau kita lihat. Objeknya mana? Metal. Makanya disebut sebagai lensa objektif. Jadi jangan hafal. Kita berdasarkan filosofi. Filosofi lensa objektif karena untuk melihat objek. Lensa okuler untuk masuk ke Mata. Nah, karena ini mikroskopnya udah terhubung dengan Komputer. komputer atau laptop, jadi kita nggak Iya. perlu Enaknya. Langsung nilainya keluar ya. Itulah teknologi. Iya, betul. Step Pak, step. Apa? Ini sudah kan? Ya, nah ini layarnya terhubung ya. Jadi kalau yang nggak kelihatan di sini, misalnya dari sini sama antara laptop sama sini. Jadi udah panitia sejalan. Terima kasih panitia. Mantap. Nah, ini Nah, ini kan belum saya nyalain, ini saya nyalain, ini cahayanya. Nah, ya ini cahaya lagi. Nah, ini kelihatan logam yang dari penglihatan si lensa. Nah, namanya mengambil gambar ya, biasanya cewek nih, selfie gitu kan pasti cari intensitas cahaya. terus fokus. Kita sekarang fokus pada fokus. Nah, biasanya ini kan masih buram ya. Biasanya kita atur fokusnya dengan
jarak antara lensa objektif ke objeknya itu seberapa jauh atau seberapa dekat. Jadi ini ada sistem untuk menaikkan seperti ini. Ini lihat ya, bergerak, ini turun. Nah, jadi kita cari titik fokus yang paling bagus. Nah, kalau sudah fokus seperti ini, baru bisa kita ambil gambar kita SS lah, screenshot. Nah, kemudian, nah ini kan ada 4 lensa objektif ya. Biasanya lensa yang berbesaran paling kecil 5 kali ini hanya untuk melihat daerah modelnya. Biasanya yang kita ambil gambar itu nanti lensa paling besar. Yang biru. Besar yang paling besar, yang warna Yang biru. Nah ini juga ada informasinya. Jadi kalau kalian belajar mungkin ada dua fisika ya. Ini kayaknya tahu nih. Kalau mau tahu berarti harus kalian dulu nih. Nah, jadi ini bunyi dan nyinggung lagi ada warna-warnanya betul. Jadi lensa objektif dan mikroskop ini nggak sembarangan, warna ini nggak diwarnai sembarangan. Jadi kalau warnanya ini pink, berarti dia 5 kali. Kalau ini warnanya kuning nih 110 kali. Dan ini udah standar internasional. Biasanya seperti itu. Kalau warnanya biru berarti 50 kali. Jadi ada standarisasi. Nah, nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan di program studi teknologi kalau anak-anak masuk ke jurusan sini. Oh, Ya, oke, keren jurusannya. Saya ganti dengan perbesaran yang lebih besar. Jadi ini daerah yang tertangkap perbesaran 5 kali dan akan saya zoom bagian sini dengan mengganti lensa dengan perbesaran yang lebih besar. Nah, jadi kan yang 5 kali ini kan, nah, ini saya zoom. Jadi seperti ini. Nah, bagian tadi seperti ini. Dan seterusnya ini perbesaran 20 kali. Nah, ini karena dia bolong berarti dia nggak fokus. Iya, fokus ke Jadi Nah, ya. Nah, ini perbesaran paling besar yang dimiliki program studi teknik teknologi. Nah, di sesi 1 tadi ada guru yang nanya, ini apa nih 200 mikrometer yang ini? Mungkin di sana bisa kelihatan juga ya ini. Ayo, ada yang bisa jelaskan ini apa? Ukuran. Nah, di sini kan ini ada garis nih. Jadi ini menginformasikan bahwa sepanjang garis ini dari sini ke sini itu setara dengan 200 mikrometer. Jadi misalnya di sini ada buletan gitu. Kalau di teknologi ini kita sebut sebagai porositas. Kita mau menghitung berapa diameter porositas ini. Jadi yang korosi, yang dia dibilang korosi yang titik hitam. Iya, ini kan karena sampelnya udah terpapar ya karena sudah korosi gitu. Jadi kita bisa betul, kita bisa melihat kan salah satu jenis korosi ada namanya pitting corrosion atau korosi sumuran bahasa Indonesia. Nah, kita mau menghitung diameter Habis apanya? korosi itu sebesar berapa atau diameternya itu sebesar berapa dengan informasi yang seperti ini. Jadi ini ada software tambahan yang mungkin akan saya jelaskan kalau adik-adik masuk jurusan teknologi. Jadi garis ini saya pindahkan ke software lain gambar ini. Nanti saya buat sepanjang garis ini setara dengan 200 mikrometer. Nanti kalau saya cuma garis setengahnya doang, nanti dia otomatis menghitung bahwa garis itu setara dengan 100 mikrometer. Gitu. Jadi nanti garis ini, misalnya saya buat garis di sini gitu kan. Tadi kan udah saya konversi bahwa sepanjang garis ini setara dengan 200 mikrometer. Jadi kalau misalnya garis ini cuma segini, jadi berapa mikrometer? Gitu. Ini nanti otomatis Menariknya gimana? Boleh tahu aplikasinya apa? Nama salah satu aplikasinya adalah Image G. J-nya B. Nah, sebenarnya ada di laptop saya. Karena waktu terbatas, nggak saya jelasin di sini. Berarti nggak boleh cara lihat cara ngukurnya ya Pak? Bisa panjang banget.
Next time ya, atau kalau ada yang masuk di bisa. Gitu. Mikroskopnya berarti namanya? Ya. Mikroskop kan? Kenapa? Nama mikroskop? Nama mikroskop adalah Olympus. Mikroskop optik. Oh ya, jenisnya mikroskop. Memang untuk mengamati material-material. Iya. Baru kali ini lihat saya. Biasanya mikroskop itu untuk lihat mikroorganisme, amoeba. Sebenarnya ini bisa juga. Oh gitu. Bisa juga untuk kemarin dulu nggak ada dosen bioteknologi ke sini untuk penelitian, dia menunjuk. Bisa juga maksudnya. Kenapa nggak pakai Microsoft Laptop Pak? Kan sekarang kecil. Nah, pertanyaan bagus. Ini kayaknya guru nih. Bukan siswa kan bosan nih. Oke, tadi saya jelasnya. Ya ada. Jadi kan ada gurunya, bisa jelasin. Mikroskop optik ini terbatas hanya untuk pengamatan permukaan, surface, morfologi. Nah, untuk lebih detail dan lebih dalam untuk riset ya, itu menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscopy dan SEM, SEM-nya. Dan di teknik teknologi detail kami 2000 ya. Kalau TEM itu Transmission Electron Microscopy, ya itu lebih canggih lagi, lebih mahal lagi. Masuk sini biar banyak. Ya. Ya. Jadi saya jelasin dikit. Kenapa kita punya ini? Karena ini basic. Basic. Jadi sebelumnya kalau kita pakai SEM itu kan untuk mengoperasikannya itu butuh gitu kan. Nitrogen cair salah satunya.